Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Selasa 4 Agustus 2020 menjadi hari yang memilukan bagi rakyat Libanon dan juga masyarakat dunia secara umum. Disebabkan oleh meledaknya 2.750 ton amonium nitrat di salah satu gudang di pelabuhan Beirut. Ledakan ini dikabarkan telah menewaskan lebih dari 100 jiwa dan 2.000 lebih korban luka-luka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka yang meninggal Allah terima di sisinya dan mereka yang cedera segera Allah pulihkan. Dan Libanon sebagai bangsa dan negara juga Allah pulihkan dari sisi ekonomi dan keamanan. Sebenarnya, ledakan amonium nitrat ini bukan kali pertama yang terjadi di dunia. Sebelumnya pada tahun 1947, ledakan yang sama pernah terjadi di Texas. Dan pada tahun 1916, ledakan dari amonium nitrat ini juga pernah terjadi di Inggris. Ketika itu 700 ton amonium nitrat meledak yang akhirnya menewaskan lebih dari 115 jiwa. Di Libanon sendiri, berkali-kali ledakan terjadi dan telah menghiasi perjalanan politik bangsa tersebut. Setiap tahunnya ada saja ledakan yang terjadi, walaupun memang yang kemarin adalah ledakan terparah dalam sejarah Libanon. Ledakan yang paling menyita perhatian dunia adalah ledakan yang terjadi pada tahun 2005 yang menimpa Perdana Menteri Libanon ketika itu, Rafiq Hariri. Rafiq Hariri tewas bersama 22 korban lainnya, termasuk di dalamnya seorang menteri. Kalau kita mengikuti perkembangan politik Libanon, terutama pasca revolusi Iran pada tahun 1979, maka kita akan melihat corak politik Libanon ini adalah politik perlawanan bersenjata. Itu sebabnya senjata dan ledakan telah menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan politik di Libanon. Politik bersenjata ala Hizbullah ini di sisi lain telah menyebabkan permasalahan ekonomi yang serius bagi Libanon. Itu sebabnya setengah dari masyarakat Libanon lebih memilih mencari penghidupan di luar negeri. Banyak orang, mungkin termasuk di dalamnya kita, tidak begitu menyukai yang namanya politik. Namun, ledakan yang terjadi di Libanon yang menjadi perbincangan dunia, itu adalah salah satu buah dari proses politik di sana. Pasca ledakan yang terjadi di Beirut kemarin, salah satu hal yang paling menarik bagi saya adalah statement yang disampaikan oleh Presiden Libanon, Michel Aoun. Kata beliau, mereka yang menimbun 2.750 ton amonium nitrat di pelabuhan Beirut tidak akan bebas. Padahal, menurut berbagai sumber, amonium nitrat tersebut telah berada di pelabuhan Beirut sejak 6 tahun yang lalu. Jadi kita bisa melihat statement Michel Aoun ini sangat terlambat. Apalagi menimbun 2.750 ton amonium nitrat ini adalah satu hal yang ilegal di Libanon jika tanpa izin dari negara. Sekarang muncul pertanyaan, siapakah pemilik amonium nitrat tersebut? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menceritakan salah satu kasus terkait amonium nitrat ini. Bermula dari harga pupuk yang melambung tinggi di Turki beberapa tahun yang lalu. Dalam salah satu debat pilpres, ketika itu Erdogan diserang oleh lawannya dengan mengatakan bahwa di Turki saat ini semua serba susah. Bahkan hanya untuk sekedar menjadi petani harga pupuk melambung tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa amonium nitrat ini adalah salah satu bahan untuk membuat pupuk. Selain juga bisa digunakan sebagai bahan peledak. Sebenarnya, permasalahan harga pupuk di Turki ini bermula dari salah satu perusahaan ekspor amonium nitrat di daerah Balıkesir di Turki. Awalnya perusahaan ini adalah perusahaan kecil yang kemudian dengan tidak wajar menjadi perusahaan besar. Ini yang membuat Badan Intelijen Turki atau MIT curiga dan melakukan investigasi di sana. Setelah dilakukan investigasi, ternyata perusahaan ini hanya bergerak dalam bidang ekspor, tidak menjual amonium nitrat untuk dalam negeri Turki. Salah satu negara yang menjadi pengimpor terbesar dari perusahaan ini adalah Libanon. Termasuk juga di dalamnya ada Mesir
dan juga Suriah. Melihat ketidakwajaran ini, intelijen Turki langsung bergerak ke bea cukai. Namun pihak bea cukai seperti menutupi apa yang sebenarnya terjadi dan hanya mengatakan kepada pihak intelijen bahwa ekspor ini telah sesuai dengan prosedur. Merasa tidak puas dengan informasi yang didapat dari bea cukai, MIT langsung bergerak ke perusahaan pengimpor di Lebanon. Namun, sesampai MIT di Lebanon hanya menemukan sebuah bangunan kosong dengan plang bertuliskan nama perusahaan tersebut di depannya. Setelah investigasi berlanjut, ditemukan fakta bahwa perusahaan di Turki tersebut telah mengekspor amonium nitrate ke Lebanon dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan perusahaan di Turki tersebut juga ternyata mengekspor amonium nitrate ke Mesir dan juga Suriah. MIT menemukan bahwa mereka yang mengimpor di Suriah adalah kelompok PKK yang kemudian menjadikan amonium nitrate sebagai salah satu amunisi serangan mereka ke dalam negeri Turki. Fakta lain yang ditemukan oleh MIT adalah ternyata perusahaan Turki tersebut juga telah mengimpor 2 juta meter sumbu peledak dari salah satu perusahaan di India. Jadi saya tidak heran ketika kemarin Menteri Industri dan Teknologi Turki menulis di akun Twitternya mengatakan bahwa 2.750 ton amonium nitrate yang kemarin meledak di Beirut pada 6 tahun yang lalu melewati Selat Bosporus dalam perjalanannya menuju Lebanon. Jadi menurut saya, ketika ada pertanyaan siapa pemilik 2.750 ton amonium nitrate yang ada di pelabuhan Beirut tersebut, maka jawabannya adalah mereka yang menguasai pelabuhan Beirut. Kalau kita perhatikan kondisi keamanan dalam negeri Lebanon, kita akan melihat bahwa milisi Hizbullah telah menguasai semua titik vital negara, termasuk di dalamnya pelabuhan. Bahkan milisi Hizbullah lebih memiliki pengaruh dan lebih kuat dibandingkan pihak keamanan resmi Lebanon sendiri. Jadi tidak heran ketika Michel Aoun baru mengeluarkan statementnya sekarang. Karena memang Hizbullah sangat tidak bisa disentuh di Lebanon. Bahkan Perdana Menteri Lebanon sekarang, Hassan Diab, disebut sebagai perpanjangan tangan Hizbullah di pemerintahan Lebanon. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gudang ini diledakkan atau murni kecelakaan? Saya lebih meyakini bahwa ada tangan yang bermain dalam peledakan ini. Siapa yang meledakkannya? Untuk memahaminya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan hal berikut. Ketika Arab Spring melanda negara-negara di Timur Tengah dan kawasan, muncul 2 blok kontra Arab Spring di sana. Yang pertama adalah blok Saudi dengan Israel yang di-backup penuh oleh Amerika, dan blok kedua adalah Iran dengan milisi-milisinya di negara-negara tetangga yang di-backup penuh oleh Rusia. Kita mengenal Houthi sebagai milisi Iran di Yaman, atau Hashdu Sha'bi sebagai milisi Iran di Irak, dan Hizbullah sebagai milisi Iran di Lebanon. Kedua blok tersebut saling berebut daerah kekuasaan. Lebanon berhasil direbut oleh blok Iran karena memang Hizbullah sebagai sayap Iran di Lebanon sudah sangat kuat. Ciri khas dari negara jajahan dalam tanda kutip kedua blok kontra Arab Spring tersebut adalah kemiskinan dan peperangan. Baik yang dijajah oleh blok Saudi maupun yang dijajah oleh blok Iran. Tujuannya adalah ketika rakyat sibuk dengan kelaparan dan juga konflik yang terus melanda, maka rakyat akan lupa akan tujuan revolusi. Kondisi seperti ini yang terus dijaga oleh kekuatan kontra Arab Spring di kawasan. Kekuatan revolusi yang paling dianggap membahayakan bagi kontra Arab Spring adalah kekuatan revolusi Muslim Sunni. Itu sebabnya kedua blok kontra Arab Spring bersepakat untuk lebih dulu menyingkirkan mereka seperti dalam kasus di Mesir dan juga di Suriah. ISIS adalah salah satu senjata yang dipakai untuk menyingkirkan kekuatan revolusi kaum Sunni. Dan meninggalnya Baghdadi menandai berakhirnya tugas ISIS. Saya melihat yang terjadi saat ini adalah persaingan antara 2 blok kontra Arab Spring, yaitu blok Iran, Rusia melawan blok Israel, Saudi. Dan ledakan yang terjadi di Lebanon kemarin adalah bagian dari persaingan tersebut. Jadi saya melihat pelaku dari peledakan di Beirut kemarin adalah musuh dari blok Iran dan Rusia. Sebagai penutup,
Saya melihat solidaritas dunia hari ini terhadap Lebanon hanyalah solusi jangka pendek. Kedepannya, Lebanon harus dibantu untuk menyelesaikan permasalahan politik di dalam negeri. Karena ini menjadi salah satu penyebab permasalahan ekonomi yang membuat rakyat Lebanon menderita. Jika tidak diselesaikan, maka permasalahan ini bisa saja sewaktu-waktu meledak yang ledakannya lebih besar dibanding dari ledakan yang kemarin terjadi di Beirut. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.